Oke guys, welcome back to Bitcoin Update ya. Terima kasih sudah setia menemani channel trading. Ya, kita kali ini lihat ada potensi di market Bitcoin ini seperti ada potensi mau double top. Kita lihat beberapa zona demand di sini yang sangat potensial itu menurutku di sini. Jadi zona ini menurutku potensi kuat dua ini. Nah, yang dua ini adalah kayak zona sementara. Jadi zona ini ya kita mungkin gambar sendiri aja dah. Karena kalau tidak digambar sendiri bisa hilang karena indikator ya. Nah, jadi untuk market structure itu tetap sama, market structure itu seperti ini ya. Market structure itu bosnya itu di sini, break of structure-nya. Oke. Nah, ini kan ada potensi double top, mungkin ya, ini jadi liquidity lah biasa. Nah, ini jadi liquidity trendline-nya, trend liquidity-nya ya. Ini bisa jadi trendline liquidity untuk potensi kalau dia break di antisipasi pertama. Nah, jadi untuk extreme zone, extreme demand-nya ada di sini. Ini ekstrimnya. Nah, paling enak ya targetnya ke situ. Jadi target seperti ini itu paling deket. Sebentar kita kecilin gimana ya, tag point is this ya. Nah, di sini tuh ada potensi kesentuh. Jadi ini kan trend liquidity. Terus di sini jadinya equal high. Nah, di sini kan equal high di sini ya. Nah, di sini kan ada bearish engulfing ya. Jadi kalau trendline liquidity ini tertembus, maka ada potensi turun ke sini. Nah, tapi ada beberapa zona yang menurutku kuat, yaitu yang tadi kalau pakai indikator di sini ada apa namanya? Ada demand ya. Di sini ada demand, di sini ada demand. Nah, di sini ada demand. Ya, jadi ini adalah mungkin bisa dibilang fake ya, bisa menurutku kurang kuat ya. Jadi kalau kalian tambahin dari stokastik ya, dari stokastik itu yang pertama ya, mungkin kita bisa ambil yang sini karena ini bertepatan dengan bos ya. Di sini kan ada candle, nah itu bertepatan yang bos. Nah, kita pakai yang sini aja coba. Nah, kita tarik. Nah, kita dapat dua zona ini, atas sama bawah. Kalau kita tarik Fibonacci pun dari atas sampai sini, nah ini dapat di 0,5. Di 0,5. Percaya nggak? Percaya urus sih 0,5 golden ratio. Malah yuk. Tengah. Nah, di 0,5 kan 0,5 ya, di sini 382. Nah, maka dari itu kita dari saya sendiri mengantisipasi bahwa di sini sama dua area ini jangan banyak-banyak dulu. Nah, kalau dua ini kalau ini nggak tembus, nggak, kalau ini nggak kuat, maka dia ada potensi ke sini, udah gitu. Nah, kalau ini nggak kuat, maka dia ada potensi kemana? Potensi ke sini di bawah, karena struktur high apa namanya, struktur eksternalnya itu kan gini, satu lurus ya. Struktur eksternal itu satu lurus, sebelumnya itu strukturnya itu naik turun. Nah, gitu, naik turun. Udah naik turun. Nah, ini potensi mungkin kalau nggak di sini kan pas, di sini kan pas apa namanya, support bukan resisten, bukan support, salah, support bukan resisten. Ya itulah pokoknya demandnya lah. Lupa malah demandnya. Terus kalau ini ketembus maka mungkin ada potensi di zona bawah di sini. Oke, mungkin. Nah, itu kalau outlook dari saya. Kalau kita tarik Fibonacci pun ya, sebuah seumpama ini udah topnya ya, sini udah topnya, ini bisa jadi ya kita anggap, nah di sini 7864 kita tunggu di area
sini. Nah, tepatnya mungkin kalau kita zoom in di sini ada zona fair value gap yang cukup besar, bisa tengok di situ. Jadi untuk skenario nya jadi seperti ini untuk skenario nya. Ini untuk Bitcoin ya. Jadi untuk skenario itu market saja tembus gini. Nah, ini ke well hack bisa aja ke apa namanya, keambil karena dia itu liquidity. Nah, ke well hack untuk target 8485, 8485. Nah, kalau ini enggak keambil, kalau ini jebol, maka dia ada potensi langsung ke sini. Nah, baru dia naik. Nah, kalau ini jebol lagi, ya berarti kita turun lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk skenario wave-nya seperti ini. Dia naik, dia turun, dan entah di sini atau di sini atau di sini baru dia naik atau ambil di situ. Oke, mungkin itu untuk Bitcoin. Dan untuk market kripto lainnya itu menyesuaikan karena memang saat ini susah lagi kalau Bitcoin turunnya turun, kalau Bitcoin naik ya naik. Mungkin kita bisa pakai mungkin acuan pakai USDT dominance. Oke. Untuk USDT dominance sendiri itu sedang pada fase tren turun ya, guys. Ya guys, ini ada bahasa tren turun yang mungkin ini demand yang cukup strong, yang harus ya, yang berpotensi harus kejemput. Jadi kalau ini turun, nah ini kan udah break ibaratnya. Ini tren internal trennya udah break. Nah, namun di sini kalau market ini Bitcoin dominan ini naik ya, karena mungkin di sini ada demand zone ya, di sini ada base, di sini kan naik merga ini ya, sebab ini dia break. Terus dia mau kemana? Kalau dia naik ya dia akan menuju ke sini sampai menuju ke atas sini. Nah, ketika Bitcoin dominan ini naik, maka market crypto turun. Nah, di sini kan ada fair value gap, kemungkinan ada koreksi sebelum dia naik. Nah, kalau ini jebol, maka dia ada potensi untuk naik lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi untuk market apapun ketika US dominannya ya, market kripto jenis kripto apapun, kalau USDT dominannya naik, kebanyakan market kriptonya turun karena berlawanan. Tapi tidak semua ya, kadang ada koin anomali yang apa namanya, yang notabene kadang di pump, scam pump ya. Jadi naiknya itu bukan karena korelasi, bukan karena real money yang memang akan tetap, tapi untuk money yang sementara, seperti itu ya. Itu mungkin singkat update untuk saat ini. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin itu masih bisa turun jika USD dominannya ini naik ya, karena ini USD dominan udah diambang batas potensi naik ke demand di atas ya. Kalau berhasil naik lagi ya harga itu akan turun. Oke, mungkin seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.